Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Sundari Sirviadami. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Rengas, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Dalam video kali ini, saya akan berbagi praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang berjudul Generasi Muda Tercakap adalah akronim dari Game Energi Berdiferensiasi menggunakan multimedia pembelajaran interaktif Canva Edukatif. SD Negeri Rengas terletak di tengah kebun kelapa sawit, sebuah desa yang kaya akan sumber daya alam, namun minim akses internet. Dalam menghadapi tantangan ini, saya tetap berkomitmen untuk memajukan pendidikan dengan pendekatan inovatif. Salah satu fokus utama dalam pembelajaran adalah memperhatikan perbedaan setiap peserta didik yang merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif. Setiap siswa di sekolah memiliki latar belakang, minat, dan kemampuan yang berbeda. Saya menyadari bahwa perbedaan ini bisa menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu, saya menerapkan metode pembelajaran yang beragam untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar. Melalui pendekatan yang bersifat personal dan kolaboratif, saya mendorong setiap siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Salah satu metode pembelajaran yang dapat saya terapkan di sekolah untuk membangkitkan semangat dan motivasi murid yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pendekatan pembelajaran konvensional yang saya lakukan sering sekali tidak mampu memenuhi kebutuhan belajar murid. Hal ini menyebabkan beberapa murid merasa tidak terlibat atau tertinggal. Selain itu, murid seringkali merasa jenuh karena pembelajaran yang saya lakukan kurang menyenangkan. Hal ini berdampak pada hasil belajar murid yang rendah. Adanya penurunan kemampuan literasi murid sebanyak 15%. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil rapor pendidikan di SD Negeri Rengas sebagai berikut. Untuk menciptakan suasana pembelajaran diferensiasi yang menyenangkan, tidaklah selalu mudah bagi seorang guru, apalagi dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Di sini, saya harus mampu merancang multimedia pembelajaran interaktif yang sesuai dengan gaya belajar siswa dan sesuai dengan diferensiasinya. Pada materi ini, saya mengambil diferensiasi proses dan juga diferensiasi konten. Adapun tantangan lainnya yang biasa dihadapi oleh seorang guru yaitu pengelolaan kelas yang rumit. Apalagi di sini seorang guru mengelola kelas dengan berbagai aktivitas dan berbagai gaya belajar siswa yang berbeda. Untuk itu, guru harus memiliki perencanaan pembelajaran yang baik. Adapun tantangan lainnya yang seringkali dihadapi sekolah-sekolah yang berada di pedesaan seperti SD Negeri Rengas adalah adanya koneksi internet yang tidak stabil. Tidak semua sekolah memiliki akses yang sama terhadap perangkat dan koneksi internet, termasuk di SD Negeri Rengas. Hal ini dapat menghambat proses pembelajaran dan partisipasi siswa dalam pembelajaran di kelas, jadi terganggu dan terhambat. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, saya menyimpulkan bahwa ada beberapa tantangan seperti memilih model dan metode pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan gaya belajar murid, yaitu untuk menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan interaktif, serta terus memotivasi murid untuk terus belajar. Kedua, merancang aktivitas dan metode pengajaran yang memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan gaya belajar mereka. Ketiga, mendesain media ajar interaktif yang menarik dan tidak memakan waktu yang terlalu lama dalam proses perancangannya. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama, saya melakukan pemetaan awal untuk mencari informasi terkait minat, kesiapan, dan profil belajar murid. Pemetaan ini saya lakukan dengan memberikan asesmen awal pembelajaran berupa pengamatan, tes tertulis, dan diskusi antar guru. Tahap yang kedua yang akan saya lakukan adalah mengelompokkan murid. Hal ini saya lakukan untuk menentukan strategi pembelajaran dan bentuk diferensiasinya, yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Selanjutnya adalah saya memaksimalkan sumber daya. Di sini saya berkoordinasi dengan pengawas sekolah, kepala sekolah, rekan sejawat, dan wali murid. Selanjutnya adalah saya merancang dan mendesain media pembelajaran interaktif. Hal ini bisa saya dapatkan dengan cara mengikuti berbagai macam pelatihan tentang media pembelajaran. Salah satunya adalah saya mengikuti pembatik atau pembelajaran berbasis TIK. Dan aksi saya yang selanjutnya adalah tentu saja membuat media pembelajaran cadangan yang sudah saya unduh sehingga dapat digunakan saat offline. Selanjutnya adalah saya menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi proses dan diferensiasi konten.
Terjadi perubahan listrik kebumi, contohnya radio. Listrik ke cahaya, contohnya lampu TV. Listrik ke Coba dengar dulu. Energi gerak menjadi energi bunyi. Ini energi listrik menjadi energi cahaya. Blender kalau kita coba bergerak ya kan? Bunyi? Radio. Di akhir pembelajaran, murid menuliskan perasaan mereka pada sticky notes yang disediakan oleh guru sebagai bahan refleksi pembelajaran pada hari ini. Kemudian, masing-masing murid menempelkan sticky notes mereka pada papan tulis yang sudah tersedia berbagai macam emoji, senang, sedih, dan bingung. Semangat! Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai pada hari ini pembelajaran kita. Mohon maaf kalau ibu ada salah, ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dilaksanakannya pembelajaran berdiferensiasi menggunakan MPI, terlihat dari peningkatan motivasi belajar murid yang sangat antusias dan senang dalam pembelajaran berbasis TIK. Hasil belajar murid juga menunjukkan nilai mereka yang bagus. Keterlibatan murid yang sangat aktif, sumber daya yang canggih dan menarik membuat keterlibatan murid dalam proses pembelajaran lebih sering terjadi. Dengan mengakomodasi gaya belajar dan kebutuhan murid, langkah-langkah ini meningkatkan kepuasan murid terhadap proses pembelajaran. Murid merasa sangat diperhatikan dan sangat didukung oleh guru. Praktik baik ini sangat cocok sesuai dengan perkembangan zaman dan sangat menyenangkan kepada yaitu siswa. Dapat dikembangkan, jangan hanya sampai di sini, terus mengadakan perubahan-perubahan sangat memuaskan untuk kita semua. Praktik baik yang dilakukan oleh Bu Sundari sudah amat sangat baik dan dapat menginspirasi bagi kami guru-guru di sini. Pelajaran menggunakan Infokus sangat menyenangkan untuk kami. Baiklah, sekian video praktik baik dari saya. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi Bapak Ibu semua. Dan harapan saya, semoga praktik baik ini dapat bermanfaat bagi sekolah saya dan juga bagi saya khususnya. Dan bermanfaat bagi pendidikan yang ada di Indonesia pada umumnya. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.